Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Mohon maaf ini karena nanti jam 8 lewat itu ada sidang kakak kelasnya. Jadi kita percepat saja siapa yang sudah siap, kelompok yang urutannya harusnya minggu ini presentasi, silahkan. Nggak usah memperhatikan urutan yang Ibu share waktu itu ya. Maksudnya yang hari ini tetap hari ini. Namun misalkan di pengumuman ibu harusnya duluan kelompok A, tapi yang siap ternyata kelompok B, nggak apa-apa kelompok B duluan gitu. Silahkan ibu serahkan moderatornya ke Jun aja, Juniasti. Juniasti sebagai moderator untuk memandu presentasi teman-temannya pada pagi hari ini. Untuk jawaban dari teman-temannya itu dikumpul offline aja minggu depan ya. Kelompok yang Senin lalu sama Senin ini. Pertanyaannya tanya langsung ke temannya, langsung dijawab ya. Oke, silakan diserahkan kepada moderator Juniasti Gulo. Baik, terima kasih kepada Ibu Bunga. Untuk mengawali perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator Juniasti Gulo, tanpa berlama-lama, langsung saja kepada kelompok pertama, yaitu kelompok 1 untuk menampilkan presentasinya pada pagi hari ini. Kepada rekan-rekan kelompok 1 dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Itu ada Adil Jana, Rizka, dan saya sendiri Nanda Rahmawati. Di sini kami akan menyampaikan hasil review jurnal kami itu yang berjudul pada tes invarian terkuat cara seragam untuk kondisi bahu pada pengambilan sampel transek garis yang diampu oleh mata kuliahnya itu Ibu Bunga Martatila, SSI MStat. Untuk penyampaian materi pertama itu saya sendiri. Di sini untuk abstraknya itu dalam studi ini tujuannya yaitu untuk memperkirakan banyaknya populasi pada satwa liar. Pada tujuan ini metodologi yang tepat adalah sampel transek garis. Pendekatan yang mendekati atau yang tepat untuk memperkirakan kepadatan atau ukuran populasi yang diminati adalah dengan mengasumsikan model partikular untuk fungsi deteksi atau probabilitas bersyarat untuk mendeteksi hewan yang mempunyai jarak tertentu dari pengamatan. Ada 2 model untuk fungsi ini, yaitu model setengah normal dan model eksponensial negatif. Estimasi ini sangat sensitif terhadap bentuk fungsi pendeteksian, khususnya terhadap apa yang disebut kondisi bahu, yang memastikan bahwa hewan hampir pasti saat dideteksi jika jaraknya kecil dari pengamat. Pada kondisi ini, model setengah normal yang memenuhi. Sedangkan untuk eksponensial negatif tidak. Oleh karena itu, untuk menguji apakah hipotesis seperti ini konsisten dengan data, ini merupakan perhatian atau tujuan utama dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperkirakan kelimpahan hewan. Pada makalah ini telah disiapkan tes untuk tujuan ini dan tes yang paling kuat secara seragam pada kelas invariant skala. Distribusi asimptotik dari statistik uji dikerjakan dengan memanfaatkan model eksponensial setengah normal dan eksponensial negatif. Sedangkan untuk nilai kritis dan daya ditabulasikan melalui simulasi
Monte Carlo untuk sampel yang kecil. Untuk pendahuluan, banyaknya penelitian tentang populasi satwa liar yang bertujuan untuk memperkirakan banyaknya jumlah populasi pengambilan sampel transek ini sangat tepat untuk memberikan pendekatan yang efektif untuk estimasi populasi yang berukuran V atau delta sama dengan V per A, di mana A adalah area dari suatu penelitian. Pernyataan tentang metodologi ini dikemukakan oleh Barabesi 2000. Rancangan transek garis oleh Buchland et al. 2001 secara khusus mengasumsikan bahwa K adalah garis yang tidak tumpang tindih dan dipilih secara acak di dalam area pengamatan. Kemudian, pada garis yang telah dipilih masing-masing sehingga pengamat mengukur jarak dari garis ke hewan yang terdeteksi. Karena jumlah hewan yang diamati dari setiap garis cukup kecil, dan banyak konteks di mana skema sampel ini tetap diambil atau diadopsi. Jarak sampelnya dikumpulkan secara bersama untuk meningkatkan ukuran sampel. Di sini kita misalkan Z1 sampai Zn itu adalah sampel yang berukuran N yang diperoleh dengan menggabungkan jarak yang diukur pada masing-masing garis K. Misalkan F menjadi fungsi kepadatan probabilitas atau PDF dari jarak yang diamati, dan misalkan G adalah probabilitas bersyarat untuk mendeteksi hewan yang diberikan pada jarak Y dari garis. Persamaannya yaitu di sini FZ sama untuk persamaan satu itu FZ sama dengan GZ per integral dari batas bawah 0 dan batas atasnya sampai hingga GYDY untuk setiap jarak Z. Estimator untuk kepadatan populasi yang dilambangkan dengan delta itu berlaku delta topi itu N per 2L dengan F topi 0, di mana L adalah total dari panjang garis yang dipertimbangkan dari F topi 0 adalah estimator dari F pada 0 yang memenuhi identitas dasar, yaitu F aksen 0 sama dengan 1 per integral dengan batas 0 sampai hingga GYDY. Untuk masalah dasar untuk estimasi delta atau ekuivalen P adalah untuk estimasi yang memperkirakan F0. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Fitriani. Telah dipertimbangkan ada dua keluarga fungsi deteksi yang telah diketahui atau populer. Z-Hang 2001, Eidos 2005. Keluarga setengah normal. G dikali Y sama dengan eksponen min Y kuadrat per 2 sigma, atau sigma lebih besar dari 0. Keluarga eksponensial negatif. G dikali Y sama dengan eksponen min Y per sigma, atau sigma lebih besar dari 0, yang memenuhi bentuk persamaan kriteria pertama, yaitu G dikali 0 sama dengan 0. Sedangkan untuk yang persamaan terakhir, tidak. Sifat ini juga dikenal sebagai untuk mengetahui kondisi bahu. Bahwasanya untuk mendeteksi hewan itu pasti pada jarak yang jauh atau kecil dari pengamat. Buchland et al. 2001 dan 2004. Bagaimanapun, untuk kondisi seperti itu gagal terdeteksi sangat menurun tajam di sekitar garis pengamatan karena visibilitasnya rendah atau tidak ada. Misalnya terdapat adanya kabut atau vegetasi lebat dan tidak dapat menyimpan banyak data transek spesies satwa liar. Max and Guang 1998, Max et al. 1999. Dalam bentuk transit garis, Eidos 2005 melaporkan beberapa hasil simulasi atau percobaan yang menunjukkan bahwa penentuan biasa untuk estimator S sangat sensitif terhadap penyimpangan pada persamaan bentuk 4. Karena itu, untuk mengevaluasi apakah kriteria bentuk ini konsisten dengan data dan harus menjadi langkah awal untuk upaya memperkirakan kepadatan populasi satwa liar yang melalui Transek garis Z-Hang 2003 dan Eidos 2005. Masalah ini sebelumnya telah ditangani oleh Max 1998 dan Z-Hang 2001. Pada makalah ini telah diusulkan untuk prosedur menguji kondisi
bahu pada persamaan 4. Karena dengan demikian, kondisi ini tidak bergantung pada pilihan yang mempunyai satu ukuran untuk jarak invarian skala yang terlihat merupakan batasan asli untuk uji statistik. Secara khusus, telah dipertimbangkan tes skala invarian yang digunakan untuk membedakan dua keluarga, yaitu 2 dan 3. Karena satu telah sudah setara atau sama pengujian yang mempunyai fungsi kepadatan probabilitas jarak (PDF) yang merupakan milik salah satu dari dua keluarga yaitu F0 sama dengan F dikali Z sama dengan 2 per akar 2 Pi sigma kuadrat eksponen min Pi kuadrat per 2 sigma 2 atau sigma lebih besar dari 0. Dan F1 sama dengan F dikali Z sama dengan 1 per sigma eksponen min Z per sigma atau sigma lebih besar dari 0. Tes yang digunakan ini adalah UMP karena merupakan yang paling kuat seragam di antara kelas tes invarian skala. Pada bagian ini dibahas astotik distribusi statistik uji 5 dan 6 yang untuk dihitung. Pada bagian 3 yang berisi nilai kritis dan kekuatan tes ditabulasikan oleh Monte Carlo pada simulasi untuk beberapa tipikal level A dan ukuran sampel N. Untuk kesimpulan telah dijelaskan pada bagian 4. Uji invarian skala UMP diberikan sebagai pengamatan yang bersifat independen atau bebas yaitu Z1 sampai Zn dari PDF yang tidak diketahui. Untuk mempertimbangkan masalah untuk pengujiannya yaitu H0 F anggota dari F0 dan H1 F anggota dari F1. Di mana diketahui F0 adalah keluarga dari distribusi setengah normal dan parameter skala sigma dan F1 adalah keluarga dari distribusi gamma dengan parameter bentuk 1 dan parameter skala sigma ditentukan pada masing-masing persamaan 5 dan 6. Masalah yang di bawah ini merupakan kelompok invarian transformasi skala. G sama dengan Y dikali Z sama dengan RZ atau R lebih besar dari 0. Untuk invarian maksimal skala di bawah dari G, Lehman dan Romano 2005 pp 214-215 adalah Z1 atau Zn, Z2 atau Zn, sampai Zn kurang 1 atau Zn. Dapat dibuktikan bahwasanya uji UMP ini di antara semua fungsi invarian maksimal ini menolak hipotesis 0 untuk nilai rasio yang kemungkinan besar. Lambda sama dengan N dikurang 1 faktorial, Pi per N pangkat N per 2 per 2 pangkat N kurang 1 rasional N per 2. 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N Z dikali I pangkat 2 per 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N Z dikali 1 pangkat 2 pangkat N per 2. Karena lambda adalah fungsi statistik yang meningkat secara monoton, maka Q N sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N Z dikali 1 pangkat 2 per 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N Z dikali 1 pangkat 2. Yo. Untuk daerah kritis, uji invarian skala UMP pada hipotesis 7 yaitu Qn besar sama dengan Qn, alfa, di mana alfa menunjukkan tingkat signifikan dan Qn, alfa adalah nilai kritis yang sesuai. Sehingga bentuk probabilitasnya seperti ini. Dapat kita amati bahwa prosedur pengujian setara dengan uji rasio kemungkinan yang diusulkan oleh Zeng, meskipun properti invarian UMP tidak dipertimbangkan dalam makalah. Selanjutnya untuk distribusi normal asimptotik berdasarkan H0. Ini bentuk untuk berdasarkan H0 dan ini bentuk untuk yang berdasarkan H1. Pada teorema limit, pusat bivariat dan delta yang diturunkan untuk N besar yang perkiraan nilai kritis dan nilai masing-masing yang diberikan, yaitu
Qn, alfa ekivalen 1,57 tambah 0,84 untuk Z1 kurang alfa per akar N. Dan ini, di mana Z1 dikurang alfa adalah kuartil 1 dikurang alfa. Adalah distribusi kumulatif dari distribusi standar normal. Maka tes yang ditunjukkan adalah konsisten. Udah mau? Tabel nilai kritis dan kekuatan. Pada bagian ini, Monte Carlo melakukan percobaan atau simulasi yang dilakukan untuk mendapatkan nilai kritis yang empiris dan kekuatan pada sampel yang berukuran kecil. Desain percobaan atau simulasi terdiri dari menggambarkan N sebagai jarak secara acak dari distribusi dengan keadaan sigma sama dengan 1. Kita dapat membuat ini tanpa hilangnya keadaan yang umum untuk distribusi dari uji statistik 5 dan 6, dan ini tidak tergantung pada skala. Uji statistik persamaan 10 kemudian dapat diterapkan pada masing-masing sampel yang akan dilakukan percobaan dan prosedurnya diulang sebanyak 5.000 kali. Nilai kritis Qn, alfa untuk tingkat signifikan alfa diperoleh sebagai persentil ke 100 dikali 1 dikurang alfa dari ulangan atau uji Monte Carlo, sehingga diperoleh kekuatan tes secara analog dengan mensimulasikan setiap sampel sesuai dengan distribusi alternatif 6. Perkiraan Monte Carlo ini disebutkan pada tabel 1 dan 2. Daya atau kekuatan yang diperoleh di persamaan 6 itu tepat di dalam kasus sampel kecil dan alfa rendah. Dan ini bentuk tabel 1 dan 2. Pada tes ini sudah bekerja dengan baik di dalam hal kekuatan hal data yang dihasilkan dari persamaan 5 dan 6. Secara khusus kami telah mempertimbangkan kasus di mana contoh yang diambil dari PDF sebagai berikut. Di mana P di sini adalah sebagai proporsi rata-rata dari jarak yang kita amati yang disimulasikan dari suatu populasi yang didistribusikan sesuai dengan hipotesis alternatif. Pada tabel 3 di bawah ini menunjukkan kekuatan tes tingkat alfa sama dengan 0,05 untuk rentang proporsi campuran P dan beberapa ukuran sampel, di mana P di sini adalah sebagai proporsi rata-rata dari jarak yang kita amati, yang disimulasikan dari suatu populasi yang didistribusikan sesuai dengan hipotesis alternatif. Pada tabel 3 di bawah ini menunjukkan kekuatan tes tingkat alfa sama dengan 0,05 untuk rentang proporsi campuran P dan beberapa ukuran sampel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmawati. Pada tabel 3, itu untuk menguji kekuatan 1 kurang beta dari uji invarian skala UMP untuk proporsi campuran yang berbeda. Dapat lihat pada tabel. Diamati bahwa prosedur yang diusulkan dapat bekerja dengan baik, bahkan dalam kasus A sampel berukuran sedang yang diamati dari model campuran dengan P besar. Selanjutnya. Dapat disimpulkan, dalam pengambilan sampel transek, masalah pengujian kondisi bahwa suatu deteksi itu fungsi invariannya di bawah kelompok transformasi skala. Oleh karena itu, skala invarian adalah pembatasan alami pada prosedur statistik yang harus digunakan. Dalam kasus ini, dari setengah normal dan keluarga eksponensial negatif, dua model yang diumumkan digunakan fungsi deteksi. Masalah di atas direduksi menjadi pengujian 7. Dalam makalah ini, kami mengusulkan uji invarian skala UMP untuk masalah tersebut di atas. Dan batasannya distribusi normal dari statistik uji yang disediakan. Untuk sampel kecil, kami membuat tabulasi distribusi normal dari statistik uji disediakan. Untuk
untuk sampel kecil, kami membuat tabulasi nilai kritis dan kekuatan terkait melalui simulasi Monte Carlo untuk rentan yang berbeda, ukuran sampel dan tingkat signifikan. Ternyata nilai kritis yang disimulasikan dan kekuatan sangat mirip dengan yang diperoleh dengan distribusi asintotik untuk sampel ukuran 100 atau lebih. Misalnya, dalam kasus ukuran sampel sama dengan 100, maka nilai kritis empiris dan asimptotik pada taraf 5% berturut-turut adalah 1,71 dan 1,73. Dapat juga melihat kekuatan pendekatan asimptotik dan empiris memberi kesamaan nilai masing-masing, yaitu 0,93 dan 0,95. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan presentasinya dengan sangat baik. Selanjutnya mungkin kepada kelompok 7 untuk mempresentasikannya. Hasil dari tugasnya. Kepada rekan-rekan kelompok 7 dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya, M. Raffi Amareta, perwakilan dari kelompok 7 akan memaparkan mengenai review jurnal kami dalam bentuk presentasi, yaitu yang berjudul The Uniformly Most Powerful Test of Statistical Significance for Counting Type Experiments with Background, atau uji statistik paling kuat secara seragam untuk eksperimen tipe perhitungan dengan latar belakang. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan di sini ada Bagus Ajiwangsa, kemudian RTS Syakila Yuwanza, saya sendiri M. Rafli Amareta, dan yang terakhir ada Tahang Purwandi. Nah, di sini paper yang kami review ini menyajikan konstruksi uji hipotesis yang paling kuat untuk menentukan keberadaan fenomena baru dalam eksperimen tipe perhitungan di mana proses Poisson yang diamati tunduk pada latar belakang yang didistribusikan secara Poisson dengan rata-rata yang tidak diketahui. Nah, pendahulunya ini ada eksperimen tipe penghitungan digunakan untuk mencari fenomena baru seperti peluruan langka, partikel baru, dan sumber sinar gamma dan sinar X pada astronomi. Dalam eksperimen ini, jumlah peristiwa yang diamati mengikuti distribusi Poisson dengan tingkat rata-rata tertentu. Namun, seringkali terdapat latar belakang yang tidak diinginkan, di mana jumlah perhitungan juga berasal dari latar belakang rata-rata. Nah, untuk mengatasi masalah ini, salah satu pendekatan yang digunakan adalah melakukan dua observasi. Satu di mana beberapa jumlah yang diamati yakini berasal dari fenomena baru, dan satu di mana jumlah yang diamati berasal hanya dari latar belakang. Dengan menggunakan teknik ini, hasil dari dua observasi digunakan untuk menguji hipotesis mengenai keberadaan fenomena baru. Metode-metode statistik telah dikembangkan untuk menguji hipotesis ini, tetapi tidak dapat diandalkan untuk jumlah peristiwa yang kecil. Dalam penelitian ini, dikonstruksi uji hipotesis paling kuat yang memaksimalkan probabilitas mendeteksi sinyal dengan mempertimbangkan fluktuasi latar belakang. Oke, untuk selanjutnya kepada saudari RTS Syakila, dipersilahkan. Uji hipotesis statistika. Prosedur umum pengujian hipotesis seperti melibatkan hipotesis statistik tentang distribusi variabel acak Y besar dan aturan untuk menerima atau menolak hipotesis berdasarkan hasil eksperimen. Hipotesis 0H0 adalah hipotesis yang didukung oleh pengetahuan sebelumnya dan diuji dengan cara menentukan apakah nilai yang diamati Y kecil dari variabel acak Y besar berada dalam daerah kritis W. Ada dua jenis kesalahan yang mungkin terjadi. Kesalahan jenis pertama menolak H0 ketika sebenarnya benar, dan kesalahan jenis kedua menerima H0 ketika hipotesis alternatif H1 yang benar. Lanjut.
Daerah kritis yang meminimalkan kesalahan jenis kedua untuk probabilitas kesalahan jenis pertama yang tetap dipilih sebagai daerah kritis terbaik. Uji hipotesis paling kuat dikonstruksi dengan mempertimbangkan daerah kritis terbaik untuk hipotesis 0 terkait dengan hipotesis alternatif. Probabilitas kesalahan jenis pertama, alfa, dan kekuatan uji 1 kurang beta diperhitungkan dalam memilih signifikasi uji. Dalam kasus hipotesis 0, komposit dengan parameter yang tidak diketahui perlu dikonstruksi daerah kritis yang tidak tergantung pada nilai-nilai parameter tersebut. Daerah-daerah serupa dapat dibentuk dengan mempertimbangkan distribusi probabilitas yang memenuhi hipotesis 0 yang dites. Dalam konteks ini, hipotesis 0 yang sedang diuji adalah H0, N1, dan N2, merupakan contoh independen berukuran 2 dari satu distribusi Poisson tunggal, disesuaikan untuk durasi pengamatan yang disebabkan oleh latar belakang umum dengan tingkat hitung yang tidak diketahui lambda. Dalam kata lain, hipotesis 0 mengasumsikan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara tingkat hitung dari dua pengamatan yang diamati dan bahwa keduanya berasal dari distribusi Poisson yang sama dengan tingkat hitungan yang tidak diketahui. H0 P0 dalam kurung maaf. H0 P0 dalam kurung N1 N2 sama dengan lambda T1 pangkat N1 eksponensial dalam kurung min lambda T1 per N1 faktorial dikali dengan lambda T2 pangkat N2 eksponen min lambda T2 per N2 faktorial. Kemudian bisa dilihat di PPT-nya penyelesaiannya. Kemudian hipotesis alternatif adalah bahwa dua pengamatan tersebut disebabkan oleh distribusi Poisson dengan tingkat hitung yang berbeda, yaitu lambda 1 dan lambda 2 yang tidak diketahui secara berturut-turut. Lambda 1 tidak sama dengan lambda 2. Dalam kata lain, hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara tingkat hitung dari dua pengamatan yang diamati, dan bahwa keduanya berasal dari distribusi Poisson yang berbeda dengan tingkat hitung yang tidak diketahui. Dalam H1 yaitu P1 N1, N2 sama dengan lambda 1 T1 pangkat N1 eksponensial min lambda 1 T1 kurung per N1 faktorial dikali dengan lambda 2 T2 pangkat N2 eksponensial dalam kurung min lambda 2 T2 per N2 faktorial. Ini dalam situasi fisik yang biasa, salah satu tingkat perhitungannya dianggap memiliki sejumlah tertentu akibat dari proses baru dan sisanya disebabkan oleh proses latar belakang. Misalnya lambda 1 itu sama dengan lambda ditambah lambda signal, dan lambda 2 itu sama dengan lambda. Dengan demikian, pengujian hipotesis yang diformulasikan sesuai dengan masalah fisik yang diberikan dalam pendahuluan. Dalam kasus yang diminati, terlihat bahwa kedua hipotesis tersebut bersifat komposite yang berarti nilai lambda tidak ditentukan secara spesifik. Ini mempersulit konstruksi pengujian karena dalam pengujian hipotesis kita perlu menetapkan nilai-nilai yang spesifik untuk menguji hipotesis yang diajukan. Namun karena lambda tidak diketahui dengan jelas dalam kedua hipotesis tersebut, proses pengujian menjadi lebih rumit. Kembali ke moderator. Oke, untuk Saudara Tahang, dipersilahkan untuk membaca materi seterusnya. Uji paling kuat distribusi probabilitas P0 N1 N2 memenuhi kondisi berikut yang merupakan kasus khusus yang dipertimbangkan dalam yang memfasilitasi pencarian wilayah kritis terbaik dalam ruang N1 dan N2. Distribusi probabilitas P0 N1 N2 memenuhi kondisi berikut
P0 N1 N dan N2 ada letak terhingga berbeda dengan lambda. Fungsi si N1 N2 didefinisikan sebagai si N1, N2 diferensial log P0 per D lambda memenuhi persamaan 1 dengan si N1, N2 sama dengan N1 tambah N2 per lambda min T1 ditambah T2, di mana A min T1 tambah T2 per lambda dan B-nya min 1 per lambda. Oleh karena itu, wilayah garantis yang terbaik sesuai dengan kesalahan jenis pertama, alpha ditentukan dengan psi, di mana psinya konstan, terdiri dari potongan-potongan referensi NT, di mana NT-nya itu N1 ditambah N2, yang hasilnya konstan. Segmen setup referensi adalah yang memiliki rasio kemungkinan P1 per P0 besar dan konstan Q alpha tertentu. Sini lambda 1 pangkat N per lambda N, habis itu lambda 2 per lambda 2 pangkat N min N1 per NT min N eksponensial min lambda 1 min lambda T1 dikalikan dengan eksponen min lambda 2 min lambda T2 kecil sama dengan besar sama dengan Q, jadinya N1 dan lambda 1 per lambda 2 besar sama dengan Q aksen alpha. Bawahnya nih cuman operasi eksponen biasa. Next. Nah, ini dapat dituliskan sebagai input N1 kecil sama dengan besar sama dengan N lambda, dengan syaratnya itu lambda 1-nya itu besar sama dengan lambda 2 dibanding lambda 2. Habis itu yang kedua N1 kecil sama dengan N2, syaratnya itu N1 itu kecil sama dengan lambda 2, di mana nilai garantis N lambda dipilih untuk memenuhi probabilitas yang diinginkan dan kesalahan pertama alpha. Isinya ada sigma dengan batas bawah K sama dengan 0, batas atas NT, P0 itu K, NT min K sama dengan sigma batas bawah 0 sama batas atas NT, P0 K, NT min K. Untuk lambda 1 bisa sama dengan lambda 2. Yang keduanya sigma batas alpha, sigma batas bawah 0 batas atas NT, P0 K, NT min K sama dengan K sama dengan 0, batas bawah K sama dengan 0, batas atas NT, P0 K, NT min K untuk lambdanya itu kecil dibanding lambda 2. Next. Next. Dengan menggantikannya secara eksplisit untuk P0, N1, N2 ke dalam persamaan ini kita dapatkan alpha sama dengan 1 ditambah gamma pangkat min NT, sigma dengan batas bawah K sama dengan NA batas atas NT, kombinasi K, NT, lambda pangkat K. Lambda gamma pangkat K sama dengan IY per 1 tambah Y, di mana NA, NT sama min NA ditambah 1 dengan syarat lambdanya itu lambda 1 besar dibandingkan lambda 2. Kemudian kedua, alpha sama dengan 1 ditambah
ditambah gamma ditambah gamma pangkat min nt sigma batas bawah K sama dengan NA batas atas nt kombinasi nt K gamma pangkat K dengan IY per 1 ditambah Y nt min NA, NA ditambah 1 di mana satu kecil daripada lambda 2 di mana Y-nya itu di mana gambarnya sama dengan T per T2 itu positif kombinasi NK sama dengan M faktornya per K faktorial per N min K faktorial adalah koefisien binomial dan IX A, B adalah fungsi beta tak lengkap yang dinormalisasi yang ditekankan bahwa nilai rintis N alpha tergantung pada parameter alpha 1 dan alpha 2 dan hipotesis alternatif hanya melalui hubungan alpha lambda 1 kecil sama dengan lambda 2 atau lambda 1 besar sama dengan lambda 2 bila karakteristik terbaik untuk pengajuan hipotesis nol terhadap alternatif dengan lambda 1 sama dengan lambda 2 tidak ada, tetapi ada untuk pengajuan terhadap lambda 1 besar lambda 2 atau lambda 1 kecil daripada lambda 2 secara terpisah, yaitu ketiga sinyal atau sumber atau penyerapannya secara terulang bersama 4 dan 2 atau 5 dan 3 mendefinisikan nilai karakteristik terbaik fungsi W lambda dan ruang N1 dan N2 untuk pengajuan H0 atau nol hipotesis terkait dengan H1 atau hipotesis alternatif didefinisikan untuk lambda 1 kecil dibanding lambda 2 dan lambda 1 besar dibanding lambda 2 secara terpisah yang sesuai dengan probabilitas kesalahan jenis lambda. Batas wilayah karakteristik ini ditemukan dengan pembacaran persamaan 4 atau 5. Next. Terhadap lambda untuk semua nilai memungkinkan nt karena sifat diserang jumlah peristiwa yang diamati, persamaan ini mungkin tidak memiliki solusi untuk tingkat signifikasi lambda AC yang ditentukan namun masih memungkinkan untuk membangun nilai karakteristik yang konservatif sehingga probabilitas mengamati data dalam wilayah tersebut tidak melebihi tingkat alpha C yang telah ditetapkan jika hipotesis kumulatif. Hal ini dilakukan dengan mensyaratkan AC sama dengan I gamma per 1 tambah Y sama dengan NA, NT min NA tambah 1. Biolanya AC kecil daripada IY per 1 tambah I gamma per 1 tambah gamma sama dengan NA min 1, NT min NA tambah Y, di mana lambda satunya itu besar dengan 2, kemudian syarat yang kedua AC besar sama dengan I gamma per 1 tambah gamma sama dengan NT min NA, NA tambah 1, AC kecil dibanding I gamma per I tambah 1 sama dengan NT min NA, min 1, NA tambah 2, di mana itu di mana lambda 1 kecil dibanding lambda 2. Next. Kekuatan 1 min beta dalam uji tersebut tentu saja bergantung pada nilai-nilai parameter. Hipotesis alternatif di mana 1 min B sama dengan sigma batas bawah 0 sampai tak hingga, kemudian sigma K batas bawah K sama dengan A NT B1 K, NT min K, di mana syaratnya itu lambda itu kecil sama dengan besar dibanding lambda 2, kemudian yang persamaan kedua itu sama baik, cuman bedanya
syaratnya tuh lambdanya kecil dibanding lambda 2. Kemudian setelah penggantian eksplisit P1 N1, 2 dan persamaan tersebut kita dapatkan 1 min B sigma dengan batas bawah MT sama dengan 0 batas 1 setelah dihingga lambda 1 T1 ditambah lambda 2 T2 pangkat MT eksponensial pangkat min 1 lambda 1 min lambda T1 ditambah lambda 2 min lambda dikalikan T2 bisa dikalikan lagi dengan I lambda 1 T1 per lambda 2 lambda 1 T1 ditambah lambda 2 T2 dan NA, NT min NA tambah 1 dengan syaratnya itu lambda 1 besar dibanding lambda 2. Kemudian persamaan kedua 1 min B beta di mana batas bawahnya 0 batas 1 hingga lambda 1 T1 ditambah lambda 2 T2 pangkat NT eksponensial min lambda 1 min lambda 2 T1 ditambah lambda 2 min lambda T2 di lambda 2 T2 per lambda 1 T1 ditambah lambda 2 T2 NT min NA, N alpha tambah N1 di mana syaratnya itu lambda 1 itu bisa dengan 2. Untuk ketemuan pengujian hipotesis itu sendiri, persamaan 4 dan 5 itu menyediakan metode untuk menghitung nilai P-nya tanpa menyelesaikan persamaan tersebut. Untuk melakukannya, NT harus menjadi N1 ditambah N2 dengan N alpha menjadi N1, kemudian alpha dihitung, dan persamaan 4 dan 5 atau 5 jika P-nya diperoleh yaitu alpha lebih besar dibanding AC, maka hipotesis itu adalah untuk pengujian yang paling kuat secara terdapat hak nol atau hipotesis nol dalam hal H1 atau hipotesis alternatif dapat dilihat bawah. Penerapan metode konstruksi reliabilitas terbaik pada masalah pengujian apakah kedua pengamatan berasal dalam distribusi Poisson dengan parameter yang sama atau tidak dalam menyarankan kita pada kriteria yang diusulkan berdasarkan alasan intuitif, namun diskusi yang disajikan menunjukkan bahwa tidak mungkin untuk membuat pengujian yang lebih baik untuk hipotesis yang sedang dipertimbangkan menggunakan persamaan 4, 5, 6, dan 7, maka seharusnya tidak menimbulkan kesulitan untuk menggunakan komputer modern. Next. Selanjutnya bacakan oleh Bagus Aji Bangsa. Seringkali kumpulan data apakah suara saya sudah terdengar? Iya. Terdengar. Seringkali kumpulan data lengkap terdiri dari beberapa percobaan, masing-masing memiliki tipe perhitungan yang mengalami latar belakang terdistribusi Poisson. Sarana yang tidak diketahui himpunan data kemudian merupakan himpunan pasangan N1, R, N2, dan R dengan durasi yang sesuai pengamat, yaitu T1, R, T2, R, di mana subscript menyebutkan semua rangkaian percobaan. Di sini kami membedakan dua kasus. Pertama, di mana parameter kedua hipotesis tidak bergantung pada nomor yang dijalankan R, dan kedua, di mana saling bebas tersebut tidak dapat ditegaskan karena modifikasi yang dilakukan pada peralatan di antara lintasan. Dalam kasus pertama, dapat dilihat bahwa daerah kritis yang harus dibangun dari potongan-potongan permukaan NT sama dengan sigma R dalam kurung N1, R ditambah N2, R tutup kurung sama dengan konstan, yang mana sigma R, N1, R itu lebih besar atau sama dengan N alpha. Untuk A1 lebih besar dari A2 atau sigma N, N1, R lebih kecil dari N alpha untuk kasus lambda 1 lebih kecil dari lambda 2. Di mana NT sama dengan sigma R dalam kurung N1, R ditambah N2, R tutup kurung N alpha sama dengan sigma R, N1, R. Dan
lambda sama dengan sigma T1,R per sigma R T2,R. Dengan kata lain, jika parameter keduanya hipotesis tidak bergantung pada angka R, pengamatan yang sesuai dapat dengan mudah ditambahkan. Dalam kasus kedua, deviasi berlangsung dengan cara yang mirip dengan deviasi persamaan 4 dan 5 yang disajikan. Daerah kritis dibangun dari permukaan N1,R sama dengan N1,R ditambah N2,R sama dengan konstan, yaitu sigma dengan batas bawah R, N1,R, log dalam kurung lambda 1,R per lambda 2,R itu lebih besar atau sama dengan Q alpha. Dipilih untuk memenuhi probabilitas yang diinginkan dari kesalahan pertama jenis alpha. Next. Untuk alpha sama dengan dalam kurung 1 ditambah lambda R, tutup kurung pangkat min NT, R, sigma C KR NT R untuk nilai P diperoleh dengan Q alpha sama dengan sigma R N1,R log dalam kurung A1,R per lambda 2,R. Dalam kasus ini, daerah kritis tergantung pada parameter hipotesis alternatif. Tetapi pengujian menjadi peraturan paling kuat jika diketahui bahwa rasio lambda 1,R per lambda 2,R tidak bergantung pada nomor R. Sesuai situasi terakhir ini bisa terjadi dalam praktik karena mencerminkan perubahan level penskalan peristiwa dalam sistem akuisisi data atau penurunan efisiensi sensor terjadi antara percobaan berjalan. Selengkapnya tentang parameter. Selanjutnya kesimpulan. Dalam makalah ini, kami telah meninjau konsep dasar uji hipotesis statistik dan menggarisbawahi aspek relevan yang sering digunakan. Kesulitan itu muncul karena sering baik hipotesis nol maupun hipotesis alternatif adalah tipe komposit. Kami telah mempertimbangkan percobaan perhitungan tipikal dan membuat uji statistik yang paling kuat. Dengan melakukan itu, kami bersikeras pada kemampuan untuk mengatur kesalahan jenis pertama meskipun parameter hipotesis nol komposit tidak diketahui. Tes juga terjadi untuk mengetahui seragam yang paling kuat berkaitan dengan hipotesis alternatif komposit dengan lambda 1 lebih kecil dari lambda 2 atau lambda 1 lebih besar dari lambda 2 secara terpisah. Tes yang dibangun sangat penting untuk kasus ini. Sejumlah kecil peristiwa di mana metode yang digunakan sebelumnya tidak memadai karena biasanya perkiraan tipe Gaussian rusak. Kebetulan ini adalah kasus di mana tes yang dimunculkan dapat dilakukan dengan paling mudah. Adanya uji statistik yang paling kuat memungkinkan perbandingan dengan metode komputasi lain yang kurang menuntut untuk dibuat mungkin penting untuk beberapa aplikasi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada kelompok 7 yang telah mempresentasikan hasil dari tugasnya. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 6. Kepada rekan-rekan kelompok 6, dipersilahkan. Kelompok 6 udah siap kan? Sudah, Bu. Ya, silakan. Kelompok yang lain jangan lupa siapkan pertanyaannya dan berikan ke kelompok yang presentasi, termasuk yang pekan lalu juga ya. Dikumpulnya minggu depan aja di saat offline.
Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis dari artikel kami yang berjudul Uniformly Most Powerful Test for Two-Side Hypothesis, atau uji yang paling tepat secara seragam untuk hipotesis dua sisi. Next. Yang anggota kelompok kami yang beranggotakan pertama Triana Yuniati, kedua Chana Briliani, ketiga Dawa Musurur, dan saya sendiri Fuspa Anggraini, dengan dosen pengampu Bu Bunga Mardotila SSI MStat. Adapun poin-poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama introduction-nya, pengenalannya, yang kedua preliminaris atau pendahuluannya, dan yang ketiga tentang the necessary and sufficient condition. Next. Poin pertama akan dibacakan oleh Saudara Dawam Musurur. Pada Dawam dipersilakan. Pendahuluan yaitu biarkan X menjadi variabel acak RV dengan fungsi kerapatan DF P, X, theta dengan fungsi yang diketahui tetapi bergantung pada parameter yang diketahui theta yang termasuk dalam ruang parameter subhimpunan misalkan X1 sampai Xn sama dengan X menjadi sampel dari X1 sampai Xn sama dengan XR kali P yang sesuai, di mana X1 sampai Xn independen dan terdistribusi secara identik. Dan misalkan 0 dan hipotesis alternatif yang akan diuji adalah H0 itu theta sama dengan theta 0. H1 sama dengan theta tidak sama dengan theta 0 yang dapat ditulis ulang sebagai gabungan dari dua berikut, yaitu H0 theta sama dengan theta 0. H aksen 1 sama dengan theta lebih besar dari theta 0. Di bawahnya itu H1 sama dengan theta lebih kecil dari theta 0. Uji uniformly most powerful atau UMP untuk masing-masing diketahui tidak unik jika Px theta dapat difaktorkan dengan cara berikut. Px theta Fx H theta, di mana Fx tidak bergantung pada theta dan H theta tidak bergantung pada X. Sekarang jika tes UMP untuk himpunan 1 ada, itu harus menjadi bagian dari persimpangan antara dua kelas tau. Dan tau lebih besar dan tau lebih kecil yang berisi semua tes UMP untuk yang pertama dan masing-masing untuk yang kedua. Tujuan dari makalah ini untuk memberikan kondisi yang diperlukan dan cukup untuk keberadaan uji UMP untuk hipotesis. Paragraf 2 membahas beberapa pendahuluan, sementara kondisi berikut dalam paragraf 3. Preliminaris, yaitu untuk tipe 3, DF apapun secara sederhana ditunjukkan bahwa satu atau kedua titik akhir dari rentan X adalah fungsi dari parameter theta. Diasumsikan bahwa itu adalah fungsi monoton. Demikian juga rentan X dari X bergantung pada
theta. Dan hal yang sama terjadi pada rentan S dari statistik yang cukup minimal untuk theta S diberikan hipotesis 1. Misalkan jadi S di bawah H0 dan misalkan S1 menjadi S di bawah H1. Lalu S0 tidak sama dengan S1 sehingga dimungkinkan untuk menentukan himpunan bagian berikut. Dari S yaitu E1 sama dengan S0 dikurang S1. E2 sama dengan S1 dikurang S0. E3 sama dengan Ini kok hening, ibu yang gangguan atau gimana nih? Halo, silakan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Kenapa tadi terhenti ya presentasinya? Dawamnya lagi susah sinyal, Bu, untuk share screen. Oh gitu. maaf terkendala jaringan. Tes. Aduh, belum masuk. Tes. Ya, Sudah kedengaran bisa, kok. Sudah bisa. Nggak usah pakai apa? Kayak gini aja. Jadi, digituin ya. Karena kan itu bikin ini juga sih, bikin berat juga. Kalau nggak di slideshow juga nggak apa-apa gitu. Oke, lanjut Enggak, Bu, lampunya, Bu. Oh gitu. Oke, lanjut. E3 sama dengan S0 irisan S1, di mana E3 memiliki ukuran Lebesgue bukan 0 jika tidak uji dengan kritis wilayah elemen S1 dan wilayah penerimaan S elemen E2 secara sepele akan memiliki ukuran A sama dengan 0 dan kekuatan 1. Selain syarat dan cukup yang menjamin ketidakunikan uji UMP. Untuk hipotesis satu sisi adalah bahwa S1 memiliki ukuran Lebesgue bukan 0. Untuk hipotesis satu menggunakan teorema berikut. Perpanjangan L yaitu cocok dari lemma Neyman-Pearson yang terdiri dari menerapkan lemma ke hipotesis alternatif sederhana dan memverifikasi apakah uji konsekuen tidak bergantung pada nilai tertentu dari parameter yang dipilih untuk alternatif sederhana. Teorema terkenal T relatif terhadap distribusi dengan resiko kemungkinan monoton.
Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Chana. The necessary and sufficient condition. Kondisi yang diperlukan dan cukup. Lanjut. Misal X adalah RV dengan DF par Px theta yang bergantung pada parameter theta dalam kurung theta elemen theta subset bilangan P. Uji UMP pada tingkat alfa untuk hipotesis 1 ada jika dan hanya jika yang pertama jika terpenuhi, yaitu par Px theta dapat difaktorkan. Yang kedua, ada statistik cukup minimal satu dimensi. Bukti untuk menyederhanakan, biarkan A dan B menjadi dua pernyataan. A, kondisi I dan I2I memuaskan. B, uji UMP untuk hipotesis 1 ada. B, berikut dari A atau kondisi cukup. Biarkan rentang omega dari X menjadi bentuk J. Biarkan rentang ohm dari X menjadi bentuk J. Kemudian statistik unidimensi S sama dengan maks A pangkat kurang A pangkat min 1 X1 X1 B pangkat min 1 dalam kurung XN cukup minimal dan jangkauannya adalah S sama dengan theta S sama dengan theta bintang, theta di mana theta bintang adalah kuantitas yang diketahui yang memastikan bahwa alpha theta bintang sama dengan bahwa A theta bintang sama dengan B theta bintang berdasarkan Kurzgesagt 1955. Untuk hipotesis pertama, 2S1 memiliki ukuran Lebesgue 0 karena karakteristik dari A theta dan dari B theta, maka kelas T lebih besar pada tingkat alfa. Berisi uji acak yang diberikan oleh L tau S sama dengan 1 jika S elemen E2 lambda jika S elemen E3. Di mana Y yaitu probabilitas bahwa HO ditolak ketika S elemen E3 dipastikan ukuran alfa pada gambar pertama, dan tes yang diberikan oleh prosedur A yaitu tau S
sama dengan 1 jika S elemen E2 atau S elemen B. 0 jika S elemen E3 B. Bisa dilihat pada gambar. Kenapa Cana? Kok stop? Kalau bingung menjelaskan gambarnya, langsung aja dapat dilihat pada ilustrasi pada layar. Nah, gitu. Atau ada temannya yang bisa bantu menjelaskan barangkali? Ini Cana Untuk kayak lagi kurang sehat gitu ya? Iya, Bu. Apa tadi presentasi nggak berenergi. Oke, lanjut. Selanjutnya akan saya teruskan dari penjelasan dari saudari Jana. Untuk hipotesis kedua pada persamaan 2, E1 memiliki ukuran Lebesgue tak nol karena karakteristik dari A theta dan dari B theta. Maka kelas T kecil pada level alpha hanya berisi konten yang diberikan oleh T. Huruf T di sini kami baca tahu. Tahu S sama dengan 1 jika S elemen C, dan yang kedua 0 jika S elemen E1 atau S elemen E3 dikurang C. Ini kami misalkan sebagai persamaan 6. Next. Di mana C sama dengan theta bintang, C alpha, theta 0 adalah subset dari E3 yang memastikan P di mana S elemen C di mana theta sama dengan theta 0 sama dengan alpha, theta bintang adalah nilai terendah dalam rentang S, dan konstanta C alpha, theta 0 adalah fungsi dari alpha dan dari theta 0 yang bergantung pada bentuk fungsional dari var P X titik koma theta yang sudah dipaparkan pada gambar 3 sebelumnya. Next. Jika kita masukkan B sama dengan C ke dalam persamaan yang kelima, kita akan memperoleh persamaan ke-6. Lebih tepatnya, kedua persamaan menjadi sama kecuali nilai S yang mana untuk masing-masing percobaan memiliki probabilitas 0 di bawah hipotesis alternatif dari percobaan lainnya. Jadi bentuk ujinya yaitu tahu S 1 sama dengan 1 jika S elemen E2 atau S elemen C. Dan 0 jika S elemen E1 atau S elemen E3 dikurang C. Ini merupakan untuk persamaan ke-7. Next. Ini merupakan satu-satunya anggota yang memiliki persimpangan antara tahu yang lebih besar dan tahu yang lebih kecil, dan karena itu adalah uji UMP untuk hipotesis pada persamaan pertama. Sekarang misalkan kisaran dari X adalah JJ, kemudian S aksen sama dengan min A dalam kurung A min 1 X1, B pangkat min 1 XN adalah statistik cukup minimal satu dimensi dengan jangkauan nilai dari S aksen sama dengan theta, theta bintang, di mana theta bintang adalah banyaknya jumlah yang diketahui yang menjamin A dikali theta bintang sama dengan B dikali theta bintang.
Lalu kita substitusikan C sama dengan theta bintang, C alfa, theta 0 ke dalam persamaan ke-6 dan ke-7 yang telah diganti dengan C aksen sama dengan C aksen alfa, theta 0, theta bintang, di mana C aksen adalah subset dari E3 yang menjamin P S aksen elemen C aksen di mana theta sama dengan theta 0 sama dengan alfa. Itu cukup untuk mengganti kedua kelas tau lebih besar dan tau lebih kecil yang ditemukan untuk kasus J, guna menemukan kelas baru untuk kasus ini. Dengan demikian, C memiliki persimpangan antara tau lebih besar dan tau lebih kecil yang kemudian itu digunakan untuk uji UMP hipotesis yang pertama. Lalu di sini kasus yang tersisa yaitu JJJ dan JV dapat dikembalikan ke bentuk J dan JJ dengan adaptasi yang sesuai. Atau uji UMP kemudian didasarkan pada statistik cukup minimal S sama dengan X1 dan untuk setiap S sama dengan XN. A jika berdasarkan pada B. Adapun syarat yang diperlukan yang pertama, jika syarat I tidak terpenuhi, maka diketahui bahwa tidak ada uji UMP yang dilakukan untuk hipotesis yang pertama. Misalkan I berlaku tetapi II tidak, yang berarti bahwa jangkauan Ohm dan variabel random X bukanlah tipe J, JJ, JJJ maupun JV. Kemudian kisaran Ohm dari X hanya dapat mengasumsikan salah satu dari dua bentuk. Kasus V, Ohm sama dengan A theta, B theta, di mana A theta dan B theta keduanya fungsi naik dari theta. Adapun kasus VJ, Ohm sama dengan A theta, B theta, di mana A theta dan B theta keduanya fungsi turun dari theta. Dalam kasus V, S sama dengan X1, Xn adalah statistik cukup minimal, jadi E1, E2, dan E3 adalah subset dari ruang 2, dari R 2 dimensi, dan E1 memiliki ukuran Lebesgue bukan 0 di bawah kedua hipotesis alternatif H1 aksen theta lebih besar dari theta 0 dan H1 double aksen theta kecil dari theta 0. Kemudian, tau lebih besar hanya berisi percobaan yang diperoleh dengan mengulang langkah A. Tau X1, Xn itu sama dengan 1 jika X1, Xn elemen dari E2 atau X1, Xn elemen C. Dan 0 jika X1, Xn elemen E1 atau X1, Xn elemen dari E3 dikurang C. Ini dijadikan sebagai persamaan ke-8. Di mana pernyataan tadi akan dipaparkan pada gambar ini, di mana C sama dengan X1, Xn, X1 elemen C alfa, theta 0, B, theta 0, Xn elemen X1, B, theta 0 adalah subset dari E3 yang menjamin P X1, Xn elemen C di mana theta sama dengan theta 0 sama dengan alfa. Dan konstanta C alfa, theta 0 keduanya adalah fungsi dari alfa dan theta 0 yang bergantung pada bentuk fungsi dari var P X titik koma theta pada gambar yang di samping. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yana. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari FUSPA. Di mana pada B itu terdapat X1 dan Xn.
Untuk X1 anggota A theta 0 dan D alfa theta 0. Untuk Xn anggota X1 dan DA theta 0 adalah subset dari E3 yang menjamin P X1 Xn anggota B di mana theta sama dengan theta 0 adalah alfa dan konstanta D alfa theta 0 keduanya adalah fungsi dari alfa dan theta 0 yang bergantung pada bentuk fungsi dari per pi x theta. Itu bisa dilihat pada gambar kelima. Sudah jelas bahwa C dan B berbeda untuk setiap alfa dan theta. Jadi T lebih besar dan T lebih kecil terpisah. Dan oleh sebab itu, uji UMP untuk hipotesis persamaan pertama tidak ada. Dalam kasus VJ, dua kelas T tahu lebih besar dan tahu lebih kecil diketahui untuk kasus V sama tetapi keduanya bertukar. Jadi kesimpulan di atas tetap benar. Harus diperhatikan bahwa uji UMP untuk persamaan 7, 8, dan 9 tidak ada untuk setiap theta dari masing-masing hipotesis alternatif. Ini sama sekali tidak membatasi karena dalam setiap kasus dimungkinkan untuk menemukan uji dengan kekuatan sama dengan 1 dan ukuran alfa bintang kecil dari alfa untuk nilai theta yang mana ujinya tidak ada. Misal, persamaan 7 tidak ada untuk nilai theta, yang mana C alfa theta 0 itu lebih besar dari theta, yaitu jika nilai theta di bawah hipotesis alternatif adalah sangat kecil, dan nilai theta 0 di bawah hipotesis 0 adalah sangat besar, tetapi ujinya yaitu tau S sama dengan 1 jika S anggota E2 atau S anggota E3 dan 0 jika S anggota E1. Memiliki kekuatan 1 dan ukuran alfa bintang itu sama dengan P untuk S anggota E3 di mana theta sama dengan theta 0 kecil dari alfa. Juga harus digarisbawahi bahwa distribusi 0 dan kekuatan uji rasio kemungkinan yang diperoleh, misalnya uji persamaan 4 dan persamaan 6, dipelajari dalam HOK 1956. Akhirnya, solusi untuk masalah menemukan uji UMP untuk hipotesis dua sisi dalam kasus seragam, yaitu pada 0 dan theta, dapat ditemukan di bar 1966, di mana generalisasi untuk beberapa fungsi kerapatan yang dapat difaktorkan diajukan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Zoom. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 yang telah mempresentasikan hasil dari mereview jurnalnya. Kita akhiri saja untuk sesi presentasi pada perkuliahan hari ini. Saya selaku moderator, Junia Stibulo, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata-kata kepada rekan-rekan semua. Saya kembalikan kepada Ibu Bunga, selaku dosen yang mengampu mata kuliah pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Juniasti yang telah memandu dengan baik presentasi teman-temannya. Kita ketemu lagi offline Senin depan, dan siap-siap kelompok yang mau presentasi. Minggu depan berarti terakhir ya presentasinya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik. Silahkan Ananda jawab pertanyaan dari teman-temannya minggu depan, dan akan Ibu bahas juga sedikit tentang Bayesian ya minggu depan. Dan kita tanggal 3 harus sudah selesai kuliahnya.
Terima kasih atas perhatian Anda semua. Oh ya, Ibu mau bahas sedikit simbol-simbol itu pastikan lagi cara bacanya. Termasuk tadi ada omega yang dibaca om gitu ya. Silakan Anda cek lagi yang benar itu membacanya seperti apa. Terima kasih atas partisipasi aktif Ananda semua yang presentasi tadi, dan juga terima kasih kepada moderator. Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Pagi, Bu. Ananda.